everyone, how was your day? How's it going? How do you feel today? Yeah, I hope you are doing great in every single day. Yeah, my name is Putri Bawo, the finest guy in Guidance and Counseling Department Yogyakarta State University 2021. Ya, selamat datang di podcast saya. Ya, hari ini kita akan membahas atau mengobrol mengenai problematika seputar keluhan dalam menjalani lika-liku seputar permasalahan sehari-hari, ya, khususnya permasalahan dan problematika dalam remaja, karena saya juga sedang di dalam fase menuju dewasa, yang mana permasalahan silih datang berganti. Oke, remaja sekarang yang dikenal dengan istilah kerennya yaitu generasi Z, Gen Z atau generasi milenial. Ya, generasi milenial sekarang sudah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya internet, sosial media, jalan-jalan, nongkrong, traveling, dan juga sekarang yang ngetren juga yang namanya thrifting, ya, untuk terlihat secara fashionable, ya. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh generasi milenial zaman sekarang, ya, bisa kita lihat bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut cenderung ke arah yang menghambur-hamburkan uang yang tentunya sangat boros dan membuat kita harus merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk ya kesenangan semata. Ya, memang tidak bisa dipungkiri, memang semakin majunya zaman, kita semakin dimanjakan dengan teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu seperti transaksi online, pemesanan tiket secara online, transportasi yang juga mudah dijangkau seperti ojek online atau taksi online. Nah, bahkan untuk pesan makanan pun juga bisa lewat online, seperti yang lagi marak, seperti kita bisa memakan makanan via aplikasi online seperti lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Nah, itu kemajuan teknologi inilah yang memudahkan kita dalam melakukan sesuatu, ya, namun juga memudahkan kita untuk menghamburkan uang jika tidak dikontrol. Ya, itu ibaratnya seperti dua sisi koin mata uang, ya teman-teman. Nah, generasi milenial yang juga bisa dikenal dengan generasi Z adalah kelompok demografis setelah generasi Y atau Y. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai 2000-an sebagai generasi milenial. Jadi, generasi muda masa kini yang berusia 15-34 tahun dapat dikatakan sebagai generasi milenial. Ya, itu sendiri definisi dari generasi milenial. Nah, mengingat generasi milenial identik dengan kelompok yang suka jalan-jalan, makan-makan, nongkrong bersama teman, yang cenderung hedon, boros, dan menghabiskan banyak uang tanpa pertimbangan. Nah, untuk mencegah hal itu, supaya kita sebagai kaum milenial yang sedang mempersiapkan masa depan, tentunya kita harus bijak dalam mengatur keuangan kita agar dapat menjaga stabilitas keuangan kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, kita harus mempunyai kemampuan atau pencapaian kognitif untuk mengambil keputusan tepat terkait sumber keuangan kita. Nah, kemampuan mengambil keputusan secara tepat terkait sumber keuangan inilah yang disebut dengan kecerdasan finansial, or we can call that financial literacy. So, what is exactly financial literacy and how important is financial literacy for Gen Z? Yes, actually financial literacy is not just for Gen Z, but for all of us. Ya, kemampuan finansial literasi tidak hanya untuk generasi milenial saja, melainkan untuk kita semua. Lalu seberapa penting sih kemampuan finansial literasi bagi kita semua? Ya, oke. Dalam hidup ini pasti kita membutuhkan yang namanya uang, ya. Ya, bohong banget kalau kita nggak butuh uang sama sekali. Ya, at least paling tidak kita butuh uang untuk memenuhi kebutuhan pokok kita atau buat makan sehari-hari lah. Nah, dengan tidak adanya uang, otomatis kebutuhan kita pasti akan terhambat. Nah, oleh sebab itu banyak orang berbondong-bondong bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ya, namun sayangnya jika uang yang kita kumpulkan atas hasil usaha dan kerja keras yang kita lakukan akan menjadi percuma kalau apabila kita tidak bisa mengaturnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy, ya, usaha dan
kemampuan usaha keras akan menjadi sia-sia apabila tanpa arah dan tujuan. Ya sama halnya kalau kita sudah berusaha keras, kerja mati-matian untuk cari uang yang banyak, namun kalau kita tidak bisa mengelolanya, ya sama saja kita nggak punya tabungan juga. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengatur keuangan kita agar kebutuhan pokok kita terpenuhi dan kita bisa mempunyai tabungan untuk di hari tua nanti. So I think financial literacy is one of ability that we have to learn this time. Ya, kemampuan finansial literasi adalah kemampuan yang harus kita pelajari untuk saat ini, ya khususnya kita sebagai remaja. Ya banyak juga kan public figure atau atlet yang pada masa keemasannya bergelimang harta, namun di kemudian hari malah jatuh miskin dan hutangnya di mana-mana. Ya karena apa? Ya karena mereka tidak bisa menggunakan dan mengatur keuangan mereka dengan bijak. Mereka terlelap dengan kehidupan yang glamor dan hedonisme. Bahkan ada statement mereka cuma bisa mencari uang tapi tidak bisa menjaganya. Ya tentunya kita jangan sampai seperti itu ya. Kita udah usaha buat kerja keras secara mati-matian, namun uang yang kita kumpulkan nggak ada. That's not funny, ya nggak lucu juga kan. Nah, disinilah pentingnya finansial literasi bagi kita semua, ya agar kita tidak hanya pintar mencari uang, tapi kita juga pintar menjaganya dan memutarkannya, sehingga kita tidak menghabiskan uang, tapi kita justru menambah uang kita. Lalu bagaimana caranya? Ya salah satu cara mengatur keuangan yang paling simpel adalah dengan cara menabung dan menginvestasikannya. Ya itu ada cara simpel, tapi ya dalam pelaksanaannya itu susah. Nah kita sebagai kaum milenial yang sering konsumtif dalam membelanjakan uang kerap menjadi daftar pengeluaran prioritas dibanding menabung. Milenialis belum sadar dan sepenuhnya memahami manfaat yang didapatkan dari menabung dan menginvestasikan uang di masa yang akan datang. Nah, padahal sejak kecil seharusnya setiap individu perlu diajarkan dan ditanamkan jiwanya untuk menabung. Nah, jika sejak kecil sudah ditanamkan untuk selalu menabung, otomatis saat beranjak dewasa nanti individu tersebut akan dapat mengatur keuangannya sendiri dengan baik. Lalu bagaimana kita bisa menabungkan uang kita? Ya untuk sekarang kita bisa menyimpan uang kita di bank atau kita bisa menginvestasikannya. But and how we can control our money? Ya memasuki usia yang semakin dewasa kita juga harus lebih bijak dalam mengatur keuangan kita agar kegiatan main kita tetap jalan dan kita dapat memanage uang kita dengan baik juga. Ya itulah hal yang seharusnya dipelajari oleh kaum milenialis. Ya itu sih. Jika seseorang atau kaum, ya enggak seseorang sih, untuk semua kita ya, bukan hanya untuk kaum milenialis ya. Nah jika kita semua tidak dapat mengatur dan mengelola keuangan kita secara benar, ya kita akan selalu terjebak dalam gaya hidup yang salah dan tidak memiliki jaminan di hari tua. So here's some tips to manage our money. Ya, first thing first, kita bisa menabung. Yang kemudian kita bisa membuat rincian pengeluaran. Ketika kita bisa mulai berinvestasi, ya kita lakukan selanjutnya adalah apabila kita mempunyai hutang, lunasilah hutang kita dan cicilan kita tepat waktu. Yang kelima, sediakan dana darurat. Dan yang keenam, ya kita perlu menyiapkan dana pensiun. Ya, generasi Z memang tidak bisa dipisahkan dengan internet dan kebiasaan-kebiasaan seperti jalan-jalan, nongkrong, traveling. Ya istilahnya adalah untuk kebutuhan instastory mereka lah. Nah apakah hal itu termasuk hal yang buruk? Ya sebenarnya ya sah-sah saja sih kalau mereka melakukan hal itu semua, ya asal masih dalam batas koridor. Namun yang perlu digarisbawahi adalah saat kita mau melakukan hal itu semua, pastikan kondisi keuangan kita ya harus sehat terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya agar kita sebagai generasi Z yang identik dengan jalan-jalan, nongkrong, dan traveling, namun kondisi keuangan kita tetap aman dan sehat? Nah, kita harus menjadi kaum milenialis yang cerdas finansial ya tentunya. Nah, bagaimana caranya jadi kaum milenialis yang cerdas finansial? Ya, kita harus belajar untuk mempunyai kecerdasan finansial. Ya, kita harus mempunyai kemampuan
kemampuan kecerdasan finansial. We have to get ability of financial literacy. Ya kan, gak lucu juga kan kita bekerja keras namun uang kita nggak kekumpul. Ya hanya karena kebiasaan kita yang suka hedonisme itu tadi. So, I hope you and I can learn something today, and I'm so happy with you, mates. Yeah, thank you very much. Adios.